sekitar 2 tahun. Saya merawat ibu. Itu yang sisi pahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ICP dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Amka Al-Islami, tentunya di program Toko Inspiratif. Kali ini kita akan mengintip dan mengupas seorang perjalanan dari orang yang sudah sukses, baik di jenjang karir di ASN maupun di jenjang sebagai wasit. Namanya juga cukup tenar di Provinsi Jambi dan memimpin suatu di lapangan bola. Namanya tidak asing bagi masyarakat Merangin khususnya. Di samping saya sudah ada abangku yang ganteng, yang luar biasa, yaitu Abang Iwan. Gimana kabarnya, Bang? Sehat ya. Alhamdulillah sehat, Bang ya. Menjalankan aktivitas di masa pandemi ini gimana, Bang? Lancar dan sukses, sehat selalu kan? Aman, Bang ya? Aman. Ini kita mau bertanya nih, mengupas perjalanan dari karir Abang, baik dari segi ASN maupun dari segi wasit kan. Abang kan wasit yang terkenal nih, kelasnya sudah nasional kan. Iya. Sebelum kita mau mengupas terlebih dalam, boleh Abang memperkenalkan diri, profil singkat, nama, alamat, pekerjaan, anak, tempat tanggal lahir, dan biografi supaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iwan Indrawan, SPD, kelahiran Sekancing, 39 tahun yang lalu. Saat ini mempunyai 1 orang istri, 2 orang anak, semuanya putri. Dan pekerjaan sekarang sebagai sekretaris Kecamatan Bangka Barat. Itu profil singkat saya. Betul, tinggal sekarang masih di Desa Sekancing, masih di desa tempat kelahiran saya. Itu profil singkat, Pak. Berarti sekolah dulu di desa, Bang? Sekolah di desa. SMP, SMA di desa, SD di desa, MTS di kota, MAN di kota, kuliah di Jambi, iya. Dan menyelesaikan studi di Merangin S1 ya. Ini kalau boleh kita tahu, kita mau mengupas nih, Abang cita-citanya pengen jadi wasit atau pengen jadi PNS-nya kalau dari hati kecil nih? Kebetulan sekarang kan cita-cita dari awal sebenarnya tidak tahu menjadi PNS kan, ya. Tapi alhamdulillah cita-cita saya dulu sebenarnya sedikit saja, ya, mau jadi orang yang berguna bagi masyarakat itu aja. Dulu pernah juga cerita awal di selesai sekolah itu tes polisi. Oh, tes polisi, awalnya tes polisi, Bang ya? Tahun 2003 gagal. Habis gagal langsung jadi wasit nih. Nggak, sebelumnya sudah jadi wasit. Oh, sudah ya, Wasit. Kalau boleh kita mengupas nih, sejak kapan nih Abang mulai terjun menjadi pemimpin di suatu lapangan yang disebut dengan sebagai wasit itu sejak kapan tuh, Bang? Sebenarnya saya jadi wasit mulai dari bangku sekolah di tahun 2002. Ya, berarti 2002 itu mulai ya? Mulai jadi wasit. Kebetulan saat itu kan saya hanya mencoba wasit di kampung kan. Tingkatannya desa. Tingkatan desa itu pun tidak mempunyai sertifikat, karena dibilang waktu itu kan wasit ilegal. Wasit ilegal tanpa sertifikat. Iya. Nah, begitu adanya saya wasit, saya ketemulah seorang wasit nasional kan. 2002 ketemu wasit nasional, yaitu almarhum Tamrin di saat itu. Iya. Jadi setelah itu
saya dipanggil mau nggak ngambil lisensi sertifikat wasit. Iya, iya. Karena di tahun itu background saya sekolah SD di Skancing. Iya. Tinggal di sekolah lagi MTS Negeri Bangko. Di tahun 2003 menamatkan di Man Bangko. Iya, iya. Cuma ilmu saya ilmu agama, iya, iya. untuk sekolah. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya jenjang awal itu agama dan terakhir pun selesai di sarjana pendidikan agama. Agama ya? Iya. Berarti tidak pendidikan kan? Iya, jadi maksudnya nggak ada hubungan dengan olahraga lah istilahnya. Nggak kan? ada. Nggak ada, tapi mempunyai kelebihan di olahraga juga ya. olahraga. Oh. Kalau boleh kita ketahui nih Bang, kalau sejauh ini sebagai wasit nih sudah berapa banyak sih Abang memimpin pertandingan ini? Kalau dihitung-hitung nih, mungkin udah ratusan mungkin atau ribuan atau seperti apa Bang? Nah, kalau hitungan untuk memimpin pertandingan sudah ribuan. Ribuan ya? Awal karir saya itu pertama jadi wasit lisensi C3 Kabupaten Merangin. Iya, iya, iya. Karena saya di zaman dulu ini banyak ditolong oleh orang-orang yang saya merasa baik. Iya, iya, iya. Waktu sekolah dulu kan di Man Bangko. Iya, iya. Jadi di tahun 2003 Iya. Itu boleh kita tahu itu seperti apa sih kisahnya itu? ditolong oleh almarhum Alfiah. Iya, iya. Jadi sebenarnya banyak orang yang nolong saya tuh. Iya, iya. Banyak orang membantu berkontribusi dalam perjuangan Abang ini banyak Bang ya. Harus dari sudut satu Bang ya. Termasuklah staf ahli gubernur kan. Sekali itu juga ikut membantu Abang ya dalam jenjang sebuah karir hingga sukses sekarang ya. Saya kan berada di 3 zaman. Iya. Ada zaman Rotani, Iya, iya. ada zaman Alim, Iya. ada zaman Pak Aris kan. Iya. Saya cerita dikit tentang awal karir di wasit 2003. Iya. Saya di samping wasit, saya sebagai di tahun 2003 itu sekolah saya ngikut orang, Iya, tapi ngikut orang. ngikut orang. Dan di saat itu kan saya ngikut orang, di samping kerja sekolah saya nolong almarhum Alifia, Asnawi AR, Maradi Sarif. Waktu itu kan saya di Kementerian Agama. Iya, iya. Masih di tahun 2003. Seputaran 2003. Saya di 2004 di zaman Rotani, dia melihat saya wasit di Buku Tanjung. Iya, iya. Udah 2004 saya coba ambil lisensi C3, alhamdulillah lulus. Kalau karir saya untuk wasit, saya tidak karbitan. Iya, berarti memang resmi Bang ya. Resmi, saya nggak mau Bukan karbitan. abal-abal ya? Abal-abal, bukan. Saya dari awal 2003 jadi wasit. Begitu terus wasit terus di tahun 2000 sampai 2007. Saya kan 2003 ikut tes di Jambi. Iya. Tes polisi tidak lulus. Akhirnya 2004 saya kuliah nih. Iya. Kuliah di IN. Nah, orang tua saya mampu. Iya, iya. Di zaman dulu walaupun dia jual gorengan, Iya. gorengan. Berarti kriteria di waktu itu orang tua saya mampu, punya motor, Berkecukupan lah Bang ya. kecukupan. Orang tua saya nggak bilang orang tua saya tidak mampu Iya, iya. saat itu. Iya, iya. Tetapi begitu saya kuliah di Jambi, hitungan 6 bulan, saya nggak dikirim duit Oh. di tahun 2003. Iya, iya. Itu gimana Abang kasih kan ada Dengan adanya tahun 2003 6 bulan, bukan nggak dikirim terlambat. Iya, Saya iya. kuliah di IAIN, Iya. ngambil jurusan sarjana pendidikan. Iya. Nggak dikirim 6 bulan. Akhirnya saya pulang. Begitu pulang 2004, saya kuliahlah di Setai Bangko. Baiklah Bangko. Balik Bangko, kuliah di Setai Bangko. Terus begitu kuliah, saya diangkat lagi, saya aktif organisasi. Iya, iya. Organisasi saya PMI. Iya, iya. Setelah itu saya aktif lagi di PMI. Setelah itu saya di wasit. Setelah itu saya diangkat jadi presiden BEM Waktu tahun itu ya. tahun 2006. Iya, iya. Nah, di masa presiden BEM itu
saya kan banyak demo kan. Iya. Karena itu banyak persoalan di jalur 3. Iya. Persoalan banyak lah macam-macam pemerintah. Itu di masa kepemimpinan apa sebagai presiden itu ya? Presiden BEM, Iya. mahasiswa Setai Bangko kan waktu itu kan kisruh. Iya. Rumit antara kepengurusan Setai Bangko. Iya. Disitulah waktu itu dia pimpinan Setai itu Sokwan SAG. Iya. Nah, maka saya di presiden waktu itu, saya bantu kuliah, lulus 2007 akhir. Saya di 2008 masih demo di Jakarta. Masih demo juga. Saya ikut organisasi itu BEM, itu kami pertemuan terus rutin. Iya. BEM se-Indonesia. Iya. Di Jakarta di tahun Itulah selesai kuliah itu kan? belum ya? Masih tahapan mau selesai kuliah. Iya. Di zaman itu Kak saya banyak dibantu Arpandi Sekda waktu itu. Bapak Arpandi ya. Nah, dia begitu 2007, awal 2007 nasib baik. Iya. Saya tes polisi Pamong Praja kan. Pol PP. Ya. Itu gimana kisahnya, Pak? Jadi masuk Pol PP, lolos Jadi Pol PP. lolos jadi Pol PP. Kalaupun nggak jadi polisi asli dapat juga dapat Pol PP. Polisi. Nah, Pamong Praja itu. Pamong Praja. Alhamdulillah saya tekuni terus dengan kepemimpinan Pak Rotoni berakhir. Iya. Kebetulan saya wasit kan, Pak Rotoni bantu saya. Iya. Ikut juga andil ya? Ikut andil karena saya dari wasit, Iya. membesarkan nama Merangin. Iya. Lantaran dari latar belakang wasit tadi Wasit, dibantulah ya? dibantulah saya. Iya. Jadi Satpol PP di zaman itu sangat susah jadi Satpol PP. Iya. Tidak seperti sekarang. Tidak seperti sekarang kan. Iya. Nah, kalau sekarang alhamdulillah begitu jadi Satpol PP berjalan terus. Di 2008 di samping Satpol PP saya masih berlanjut ngurus bola, wasit bola. Masih lah ya, sejalan terus. Sejalan terus. Kan. PP tetap, wasit tetap. Wasit tetap. Jadi piket lah, kerja saya piket, apa disuruh pimpinan kan. Iya. Disuruh pimpinan merayap, saya merayap. Jadi pola saya tertempa oleh Satpol PP itu pola yang sangat gimana lah. Pola saya tuh mengikuti arah pimpinan itu yang pertama. Ya. Yang kedua, saya orangnya tegas di wasit, tidak mau neko-neko dan pandang bulu untuk memimpin pertandingan. Nah itu. Setelah itu 2008 saya masih Satpol PP nih Ya. di masuk tahun 2008. Nah nasib baik pilkada ya. Waktu itu ya. Kebetulan dari mahasiswa saya kenal Pak Nalim kan. Iya. Saya kenal Pak Nalim 2008. Begitu kenal Pak Nalim di zaman sebelumnya kan masih sosialisasi, dia kenal saya. Lantaran wasit tadi yang kenal ya? Antara wasit, Iya. antara saya presiden BEM Iya, kan agak iya, vokal iya, kan. iya. Kita hidupnya harus vokal dan punya komitmen. Iya betul sekali. Nah, jadi 2008 saya coba-coba tes. Coba-coba tes, kebetulan ada penerimaan pertama PNS. Oh coba-coba, awalnya coba-coba. Murni kan di zaman era SBY. Tahun 2008 dong. Nah, murni. Yang itu coba-coba dong. Coba-coba, mencoba tes. Iya. Karena saya bermacam-macam di tahun 2003-2004 tes PNS di Kementerian Agama. Iya. Nah, di Kementerian Agama saya coba tes, nggak jebol-jebol. Gagal terus. Gagal total, gagal. Jadi saya frustasi juga lah, kami lihat keluarga lulus kan. Iya. Jadi di tahun 2008 saya coba tes. Iya. Tes umum itu Bang? Tes umum, Iya. tes umum. Di Bangko ya? Ya, jalur umum. Saya minta coba. Ya, saya dapat karir PNS. Akhirnya? Akhirnya dapat kan begitu pengumuman. Saya terkejut. Iya. Lulus kan. Tapi berkat bantuan juga banyak orang, makanya ngurus bahan kan. Banyak yang ikut andil lah ya? Ikut andil. Iya. Kepala BKD kan. Sama ya orang tua. Iya. Setelah itu 2008 saya lulus Jadi PNS ya? PNS. Itu penempatan di awal di mana? Di awal jadi bagian umum Sekda kebetulan. Staf ya saya. Staf biasa. Lama staf biasa. Saya staf biasa lama. Itu saya staf biasa itu sekitar
1,5 tahun stabil. Jadi biasa aja. Biasa. Dengan jabatan sama sekali. Saya di levelnya 3A. 3A belum berkompeten untuk menduduki jabatan. Cuma CPNS-nya waktu itu di 2009 baru saya jadi PNS murni. Murni. Nah, begitu 2009 saya mencoba lah membantu Pak Nalim untuk kegiatan nah, seperti di rumah dinas karena bagian umum kan. Nah, di zaman itu kabak umumnya Haji Basari. Waktu itu ya? Waktu itu. Sekarang kan Basari ya? Iya, Pak Basari sekarang kan staf ahli gubernur. Ya, di provinsi ya. Iya. Di bagian umum saya mencoba lah gimana 2009 karir saya di 3A untuk masjid langsung ke 3P. Beberapa tahun kemudian saya di tahun 2012 kebetulan sudah 3P. 2013 Bang ya? Iya. Udah naik ya? 3P ya? 3P. Iya, iya. 3P dan diangkat oleh Pak Nalim. Sebelum di waktu itu staf sekaligus di 2009 saya sopir. Oh, langsung sopir pribadi? Sopir dinas. Sopir dinas Pak Nalim? Bukan, sopir istrinya. Istrinya abang ya? Iya. Istri Pak Nalim, sopir Sukmadaya kan. Berlanjut sampai 2012. Karena saya kondisi badan kalau nyopir terus kan badan saya seperti ini kurus kan. Saya minta kalau bisa dibantulah saya jadi apalah karena Pak Nalim ini pindah haluan pindah haluan saya tengok Pak Nalim ini kan agamanya kuat mau mantu kan mantulah saya jadi Kasubag TU di kantor bupati. nah di Kasubag TU di dinas pendidikan. Dinas pendidikan itu bahkan Kasubag TU dapatnya di Tiang Kumpul. Di Tiang Kumpul di kampung halaman kan? Kampung halaman. Nah, begitu di kampung halaman kan 2012. Ya. Begitu tahun 2012 saya menekuni itu berarti 1 tahun lebih. Menekuni Kasubag umum. Sekarang mau pilkada kan 2013. Begitu pilkada di tahun 2013 begitu kemenangan Bu Haris. Ya, waktu itu. Nah, waktu itu 2013 kan pilkada pemilihan bupati kembali. Saya di Kasubag TU di saat itu kan di Kecamatan Tiang Pumpung banget. Nah, di Kecamatan Tiang Pumpung. Kebetulan di 24 UPTD. Nah, waktu itu UPTD-nya tidak ada kosong kepala UPTD Kasubag TU-nya saya. Jadi pertukan saya jadi kepala UPTD Tiang Pumpung. Saya menaungi guru. Itu zaman waktu itu udah transisi belum antara Pak Nalim atau zaman Bu Haris? Zaman Pak Nalim. Jadi di saat kembali ke belakang 2008 saya coba nambah karir wasit. Oh, 2008 sambil jadi itu sambil wasit juga jalan. Nama karir levelnya level provinsi. Naik kasta jenjang provinsi. Sejak jenjang provinsi, alhamdulillah. Di jenjang provinsi saya tugas terus nih. Jalankan tugas, gubernur Kap, Liga Pelajar kan. Saya pernah juga di dibimbing sama Bang Iwan nih. Waktu main itu pernah dikasih kartu kuning gitu dulu. Itu seperti apa? Silakan Bang. Jadi 2008 dapat lisensi terus kan, terus berlanjut di 2013 ya lisensi provinsi. Lisensi provinsi boleh tugas di kabupaten, lisensi kabupaten tidak tugas di provinsi. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Harus ngambil lisensi di provinsi. Nah, lisensi di provinsi. Begitu tahun 2013 pilkada, di tahun 2013 saya kebetulan kan nonjok. Nggak punya jabatan sama sekali Bang ya. Jadi staf biasa ya. Staf biasa. Jadi fokuslah wasit juga ya. Wasit. Nonjok sebentar kan. Saya berterima kasih lah dengan Pak Aris kan. Nah, di saat itu saya dilantik lagi. Tahun berapa tuh Bang? 2013. Habis di nanti berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan di jam ya. 6 bulan nggak ada jabatan sama sekali kosong. Jadi staf saya di staf di dinas pendidikan. Habis 6 bulan dilantik lagi kayak apa nih? Saya dilantik di waktu itu jadi Kasubag Perencanaan Keuangan.
di Lembah Mesura. Jadi di saat job itu saya merasa pertama sedih lah. Mau marah gimana mau marah kan? Mau marah nggak bisa saya mau marah karena Wewenang nggak punya. Wewenang marah nggak punya, tapi dalam hati dengkol lah, tapi nggak apa-apa. Karena saya tahu kan sifat Pak Bupati, Pak Aris kan orangnya tidak pendam kan. Begitu mungkin di saat itu dilantikkan saya jadi kasubag perencanaan, saya berterima kasih kan. Tahun 2013 nanti sampai 2014. Begitu 2014 saya dipromosikan lagi karena di Lembah Mesura itu saya hadir terus, apa yang kasih tugas saya hadir. Jadi di tahun 2013 itu naik lagi. 2014 naik. Jadi secap? Enggak, belum. Karena saya diangkat oleh Pak Aris jadi kasih trantip. Nah, ini karena labelnya saya ini dari Pol PP kan, nah, trantip. Untuk nertib kan gimana mungkin ada kegiatan masyarakat izin, dikasih trantip itu berjalan sampai 2015 saya diantik jadi kasih trantip. Sampai 2015 saya urus semua MTQ, apa yang menjadi tugas. Kebetulan masih baik kan. Di tahun 2014-15 saya dikasih wewenang ngurus program Gubernur Jambi. Itu HBA. Gubernur HBA. Saya dikasih program 1 miliar 1 kecamatan itu. Kami sakit. Itu gimana tuh Bang? Nah, jadi saya dapat ngurus program Pak HBA, bagi-bagi rumah, Sintan. Saya waktu itu jadi pelopor penggerak supaya sukses lah kegiatan ini selama 2 tahun. Begitu 2 tahun saya dipromosi lagi karena sukses seluruh kegiatan di sana. Dia melihat mungkin persiapan saya, labelnya wasit bola kaki di 2015 pindah ke saya. Dia bilang wasit kan. Pindah ke saya di kantor sebelah. Di Spora. Ini itu Ustaz Desa atau Musika Jabatan Pak? 2014 dong? Enggak, 2015 masih di Mesura ya? Masih di Tiang Boko. Di 2016 bulan Januari pindah ke di Spora. Jadi kasih olahraga prestasi. Karena sesuai mungkinnya wasit, sesuai dengan wasit saya pindah jadi kasih olahraga, membidangi olahraga. Waktu itu saya ingat betul Pak Bupati Aris manggil saya pindah di sana dikasih olahraga prestasi, ngurusi seluruh olahraga termasuk Bupati Cup, bola kaki, voli, Gubernur Cup. Itu apa yang ngurus ya? Nah, saya ngurus seluruh kegiatan. Tapi saya bertekad saya untuk ngurus kegiatan olahraga tidak pandang dari mana saya ambil dana. Jelas saya ngurus olahraga itu sampai sukses. Alhamdulillah sukses ya Gubernur Cup ya. Alhamdulillah Gubernur Cup, Bupati Cup, terus Bupati Cup 2017 saya urus, 2018 saya urus. Bupati Cup hanya 1 kali kegiatan, 1 kali kegiatan di bulan Desember bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Merangin. Di samping itu untuk kegiatan Jambi seperti Gubernur Cup di bulan Januari, perahu di bulan Januari, perahu naga itu saya urus semua. Perahu naga, kegiatan cancang, pokok itu sukses. Saya wajib bekerja sama dengan KONI membawa nama Merangin untuk di salah satu kegiatan olahraga. Nama ada muncul nama Merangin. Ya, nama Merangin ini selalu muncul di tingkat provinsi Bang ya. Di tahun 2017 fokus saya Bupati Cup, sudah tuh Bupati Cup lagi kan. Di tahun 2019 itu sangat berat tantangan saya. Di tahun 2018 kan datang lagi kemarin pilkada. Datang lagi pilkada karena pegawai ini kan bebas nggak boleh ikut pilkada. Tapi kalau untuk membentuk kegiatan untuk kegiatan Pak Bupati wajib
saya harus meningkatkan kontribusi seperti apa saya meningkat olahraga Kota Merangin. Karena saya pikir salah satu kegiatan saya banyak bikin kegiatan banyak dan terarah. Contoh saya ambil 4 kegiatan saja: takraw, bola voli, bola kaki. Setelah itu yang terakhir lomba badminton 4. Jadi setiap agenda itu saya ambil. Sebenarnya di tahun 2019 sebenarnya bisa saya ambil kegiatan di manakah kegiatan-kegiatan yang bisa menopang untuk kegiatan perform ini kita di level tertinggi sebenarnya. Tetapi begitu saya di tahun 2019 saya pindah di program tahun 2020 saya nggak mengikuti betul, nggak ngurus lagi untuk kegiatan olahraga di tahun itu karena saya dipindah tugaskan jadi sekjam. Sebelum itu sejak saya tahu olahraga baru pertama kali Gubernur Cup diadakan di Merangin. Pertama kali ya? Di tuan rumah ya? Tuan rumah Merangin ya? Merangin. Sebelum itu nggak pernah tetap di Provinsi Jambi. Di kota ya? Di kota. Kembali ke belakang lagi. Di tahun 2016 ya. Saya ngambil wasit nasional. Ya, 2016. Abang naik kasta lagi dari provinsi naik ke nasional. Itu 2016 saya ambil di Medan. Kebetulan pelatih saya itu memang pelatih yang memang pelatih seleksi nasional yang pernah tampil di mana di TV pun. Kebetulan wasitnya itu yang mendidik saya seperti Bang Torik, Jimmy. Oh iya Jimmy ya, wasit terkenal ya. Jadi pelatih saya nggak karbitan. Memang saya wasit memang levelnya ke nasional. Terus saya ambil level nasional. Sebelum saya di Sekjam masih berkutat mengenai di olahraga, saya banyak pernah pergi ke Aceh bawa atlet. Itu kapasitas sebagai wasit atau enggak bawa atlet karena saya bidang olahraga. Bawa ke Aceh, Arung Jeram. Kita bawa nama Merangin. Provinsi Jambi kita bawa ke Aceh, bawa atlet yang ada di sama dia tolong orang. Semua dibantu, Bang. Dibantu. Karena dari banyak orang bantu hingga Abang puncak karir hari ini alhamdulillah di tahun 2020 di tanggal 8 2020 alhamdulillah saya dilantik menjadi Sekjam naik level kan di Sekjam Kecamatan Bangko Barat. Nah, itu mengenai perjalanan karir Abang ya di sampailah di Sekjam waktu itu saya terkejut kan nggak mungkin saya dapat di Sekjam karena saya pikir level saya di olahraga tapi orang lihat mungkin komunikasi saya dengan masyarakat tata cara saya biarlah orang lihat kan seperti itu kan itu banget ya tapi ya di Kecamatan Bangko Barat saya tidak khawatir lagi dengan adanya komunikasi saya dengan perangkat daerah yang ada orang membantu kan mana semampu kita untuk memohon minta dengan sistem yang baik komunikasi juga apa yang bisa dibantu pemerintah terkucurlah di kecamatan saya itu berjalan dengan baik ya dengan baik sampai hari ini dan kisi sedih saya kebetulan saya nih kalau boleh diceritakan supaya pemirsa TV tahu tuh gimana sih kisah-kisah yang menyedihkan yang mungkin menyentuh di hati Abang, menyentuh di hati pemirsa yang lainnya. Saya ditinggal orang tua. Tinggal orang tua. Ya itu kayak ibuku. Itu sejak kapan? 2018. 2018 sudah tinggal ayah, ibu ya? Ibu. Ayah masih ada. Gimana perasaan Bang? Sedih lah kan. Kita rawat terus ibu. Kemarin kan waktu di Sumatera Barat. Sedih saya itu. Belum masa saya saat ini kan ada di Sekjam yang berada di tingkat suatu karir yang lumayan kan ini kalau saya merawat ibu
sakit sejak tahun 2017. Itu sekitar 2 tahun saya merawat ibu. Itu yang sisi pahit pada saya kan. Itu beriringan kan, orang tua dari ibu meninggal berapa bulan kemudian, ibu sudah meninggal lagi, meninggal dunia kan. Ya itu yang paling saya sedih. Tapi sekarang saya harus banyak bersedekah kan, supaya ibu abang yang mungkin di sana mungkin tertawa ya, abang sekarang udah sukses kan, udah bisa dipuja karir kan. Saya kan 3 beradik kan, 3 orang, saya yang tertua ya. Kalau ibu saya sakit itu bertahun-tahun sakit trombosit darah, jadi dirawat di Sumatera Barat. Dan saya buat sedih itu, kok sampai sehat dipulangkan di bangku, pas 4 hari sampai di bangku sakit meninggal kan gitu. Kalau itu kan bolak-balik ke Sumatera Barat, luar biasa pengorbanan abang, waktu habis. Tapi itu saya tidak hitung. Tapi alhamdulillah saya didukung oleh keluarga istri, dan istri kebetulan bidan besar, anak 2 putri semua kan. Itu yang saya pahit, kenangan saya nggak bisa melupakan kan, melupakan perjuangan ibu yang menolong saya itu. Jadi sesi terakhir dalam motivasi kunci kesuksesan di Mantapan itu seperti apa sih? Mudah-mudahan jembatan daripada kita berada di titik orang yang bisa memberi inspirasi ke orang lain. Kunci kesuksesan abang, pertama saya berharap untuk ke depan setinggi apapun jabatan kita jangan sombong. Jangan sombong. Setelah itu saya dikelilingi orang-orang yang membantu saya. Banyak sekali seperti orang-orang yang sangat membantu saya, seperti media. Pada hari ini Amka membantu saya pertama dalam doa juga, saya yakin supaya saya sukses. Media dan juga saya saat ini berterima kasih ke Pak Bupati Merangin, Pak Dr. Nali, Dr. Al-Haris, Haji Rotani Utaka, karena ada 3 zaman. Dan saya juga berterima kasih kepada paman saya, Dr. Adus Haji Bastari, Pak Stari ya. Setelah itu ada ini. Jadi orang itu membantu saya semua. Sekarang ini tidak perlu saya sebut terlalu banyak, yang jelas tidak terhitung lah misalnya kan. Pada saat ini berharap banyak doa-doa. Tentu sekarang saya kan Pak Kapolres, Pak Kapolres Merangin juga banyak membantu saya saat ini. Pertama dalam doa dia juga membantu supaya saya sukses kan. Kapolres sekarang Pak Iwan kan juga saya anggap dia abang angkat saya kan. Saat ini dia banyak membantu dalam hal karir saya. Kalau ini saya curhat kepada beliau, dia membantu saya bisa ada solusi yang kepada saya. Kebetulan saya beberapa tahun lalu menganggap beliau abang angkat saat ini kan. Saya juga doa supaya karir beliau Pak Irwan juga melejit ya, melejit meningkat. Sekarang Kapolres kepolgahan. Jadi itu sisi yang pertama kita semua yang dibantu orang, dan mudah-mudahan ke depan saya ada punya cita-cita. Harapan yuk, saya mau pengen yuk, harapan abang ke depan itu seperti apa sih karirnya? Apakah pengen pengen jadi sita atau jadi babu? Itu kan harapan ke depan, kita nggak tahu nasib manusia kan. Itu seperti apa sih? Kalau harapan saya pertama untuk saat ini dulu karir saya dia meningkat ya. Jadi level tertinggi. Kalau di karir permintaan jadi
sekretaris daerah, sekda. Mudah-mudahan lah. Amin, amin, amin. Berkat kita kalau gantung, karena dalam Islam ini kan gantunglah cita-cita setinggi langit kan. Tapi saat ini karena posisi saya seperti ini, kan saya terus lanjutkan sekolah. Dulu kan saya juga sekolah tapi belum selesai kan, ambil S2 saya. Sekarang nggak berlanjut, cuma 2 semester karena kendala dalam hal bidang pertama keuangan. Karena saya kondisi hari ini kan, kalau pegawai negeri sama tahu lah seperti apa kan kondisi keuangan pegawai negeri. Kalau tidak ada usaha sampingan di luar ya matilah kan. Jadi itu saya kira untuk harapan untuk menjadi bupati terlalu tinggi cita-cita. Nah, jangan-jangan jadi wakil bupati kan? Nah, boleh saja. Itu rapatnya sama. Ibarat pepatah itu dalam air dapat info, kalau nasi saya nggak tahu. Nggak tahu kan. Mudah-mudahan kita berdoa supaya saya berdoa Tuhan, karir saya selalu meningkat dan saya tidak sombong kepada siapapun. Selalu mulus, banyak tidak ada rintangannya. Tidak ada rintangan, jelas. Mudah-mudahan banyak yang mendoa saya menopang karir saya yang lebih tinggi pada hari ini, dan saya doa juga kan nanti orang kampung saya jadi gubernur. Nah itu. Saya aman lah ya. Nah, pindah ke provinsi ya Bang kan? Nah, jangan itu terlalu tinggi, tetap diberangin lah dulu berkarir kan. Jadi harapan ya. Ini di sesi terakhir nih, Bang boleh beri wejangan kata-kata motivasi, inspirasi untuk generasi milenial, pemirsa yang menonton supaya termotivasi lah supaya Bang bisa sukses kan dari wasit tadi, dari yang maksudnya jadi honor dulu ya, sekarang jadi sekcam nih jabatannya pusing empuk juga ini pemirsa. Silakan Bang berikan motivasi kepada pemirsa. Kepada pemirsa ASTP ya, ASTP dimanapun saja berada, saya berikan motivasi kepada seluruh anak-anak muda lah. Kira jangan putus asa dalam perjuangan. Nah, jangan dalam istilah itu mengadang nasib. Kondisi hari ini saya mengadang nasib begini. Jangan, berupayalah untuk mengejar cita-cita itu seperti apapun caranya, kita harus berhasil dari semua sisi bidang. Kita ada yang menjadi pengusaha, jadi pegawai negeri, jadi ASN yang teladan. ASN kan bermacam-macam, ada yang teladan, ada yang sangat baik. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan PNS Merangin, baik provinsi, baik semua lah kan, teladan semua. Jadi jangan putus asa di saat ini dan terus berjuang sehingga kita mencapai puncak tertinggi, dan jangan sombong pada siapapun, baik yang membantu kita, yang tidak membantu kita, jangan sombong pada siapapun. Yang jelas kalau ada rezeki dengan kawan-kawan kita berbagi. Kalau ada rezeki walaupun sedikit berbagi, walaupun dengan sebungkus rokok atau botol minuman, itu saja motivasi. Itu ya, luar biasa pemirsa, itulah wejangan kata-kata motivasi dari abang kita, Pak Sekjam yang muda, yang luar biasa, dan juga menjadi wasit nasional. Kunci kesuksesan di mata beliau hidup ini jangan sombong, selalu terus berjuang ya Pak Sekjam ya, sehingga apapun yang kita cita-cita capai. Iya. Mungkin hanya itu yang bisa kita intip perjalanan dari Bang Iwan selaku wasit nasional dan juga Sekjam Kecamatan Bangku Barat yang sudah baik sekali memberi motivasi kepada kita. Semoga pemirsa ISTV yang menonton ini termotivasi dan terinspirasi. Jikalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang enak didengar, kepada Allah saya mohon ampun, kepada pemirsa saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.